Jadi Pak Mulyono melunasi utang 40 miliar itu tanpa jual aset, Iya. tanpa pinjam ke orang lain. Iya. Dari mana dapat uang? Nah, Pak Mul dari Sragen jam berapa tadi? tadi dari Sragen jam 9 pagi. Loh, kok baru jam sekian sampai di sini? Ya alhamdulillah mengunjungi di Yatim Mandiri. Oh mampir. 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 Gitu. Ya. Kalau dari Sragen mau ke Surabaya, masuk tolnya di mana itu? Masuk tolnya di Pungkruk, di Sragennya. Di Sragennya. Pungkruk ya, Sragen Barat. Jadi tempat Bapak kan di Kecamatan Gemolong. Molong paling barat. Oh paling barat. Ah, Jadi dari sana ke kota Sragen dulu. sebelum kota masuk tol. Oh sebelum kota masuk tol. Iya. Dari rumah ke pintu tol itu berapa menit? Dari rumah pintu tol hanya 15 menit. Oh dekat. Dekat. Hanya 20 kilo. Oh dekat. Jalannya lancar yang sebelum masuk tol. Lancar alhamdulillah. Semuanya sudah cor. Ya. Ini Pak Mul ini Anda sudah tahu lah Pak Mulyono, namanya satu kata Mulyono. Iya, betul. Beliau adalah anggota MMC, miliarder MMC, miliarder MTR Community. Oh, miliarder MTR Community, artinya komunitas masyarakat tanpa riba yang kelasnya miliaran rupiah. Nah, gitu karena Anda udah tahu beliau ini kan baru melunasi utang sebanyak 40 miliar. Iya. Dan dengan demikian beliau sekarang terbebas dari utang dan terbebas dari riba. Iya. Itu istilah beliau. Bebas utang, bebas riba, bebas angsuran. Tidak akan ngangsur lagi. Kalau dulu kan tiap bulan harus berpikir seperti itu, Bapak. Tiba-tiba tanggalnya sampai dilingkari semuanya. Dilingkari semuanya, semua kalender itu. Oh, di kalender itu dilingkari. Iya. Oh, cara mengingat jatuh tempo begitu. Betul. Oh. Zaman dahulu, iya. Jadi kalender itu tanggalnya dilingkari, kapan mulai waktunya bayar utang dan bayar cicilan dan bayar bunga. Iya. Begitu. Betul. Tidak terlupa tersimpan di dalam dompet. Jadi tanggal sekian. Pak Mulyono ini orang yang percaya bahwa bunga itu riba. Iya. Jadi orang seperti Pak Mulyono tidak mau memberi bunga, juga tidak mau minta bunga. Tapi sebagai pengusaha, beliau ini sudah terlanjur punya utang ke bank. Betul. Sehingga tiap bulan harus membayar bunga. Dan pada suatu saat Pak Mulyono ini sadar bahwa loh ternyata saya ini melakukan perbuatan riba. Riba itu membayar bunga atau memakan bunga. Nah, beliau merasa itu melanggar ketentuan agama yang diyakini Pak Mulyono yaitu Islam, dan kemudian Pak Mulyono melunasi utangnya agar tidak membayar bunga. Momentum mulai sadarnya bahwa loh saya ini ternyata hidup bersama bunga rente, bunga bank. Berarti saya ini melanggar kaidah-kaidah agama. Berarti saya ini melakukan perbuatan haram. Itu kapan, Pak? Itu sejak 2015. Loh, belum lama ya? Ya, sebelumnya waktu kita naik haji pertama kali 2004 itu sudah kerasa di dalam batin itu. Waktu naik haji? Iya, kok saya masih ada singgungan dengan rekening koran yang ada di bank begitu. Pengennya setelah haji nanti minta berdoa semoga kita nggak punya utang. Waktu naik haji? Iya, 2004 itu. Loh, itu datangnya perasaan itu karena sebelum naik haji mengikuti pengajian-pengajian tertentu atau tiba-tiba? Waktu itu ya kita kadang-kadang antara
kenyataan yang ada di lapangan dengan setelah kita mengkaji di dalam Al-Quran, kemudian ada para ustadz juga yang pernah mengatakan demikian. Itu jadi kita kadang-kadang di situ tuh ada semacam pembenaran. Oh, mereka juga melakukan. Mereka melakukan, pengusaha mereka juga melakukan seperti itu. Melakukan apa maksudnya? Melakukan utang bank lah, utang bank yang membayar ribanya seperti itu. Tapi begitu terus, tapi itu tetap saya mengganjal Pak, mengganjal. Berkembang terus, usaha berkembang terus juga, utangnya juga terus berkembang. Lah sejak itu mulai tahun 2015 itu mulai ada dakwah yang kenceng-kenceng tentang masalah riba gitu. Dakwah dari mana? Dari suara dari radio, dari manapun itu banyak sekali. Mulai banyak ya. Sebelum itu tidak. Sebelum itu tidak. Tidak. 2015 itu sudah mulai kencang-kencang seperti itu. Nah, akhirnya waktu itu tapi kan juga ada pertentangan apakah bunga bank itu riba atau tidak riba. Kan tidak semua orang mengatakan itu riba. Ada juga yang mengatakan itu tidak riba. Iya. Nah, apakah Pak Mulyono ini ketika sampai pada keputusan itu riba, melalui proses ragu-ragu dulu, ini riba tidak, atau langsung dari tidak riba menjadi riba? Ya. Bagaimana? Sebetulnya setelah kita ngaji penegasan waktu kita mendengar di SMHTR itu betul-betul tegas sekali. Di mana? Di waktu ikut SMHTR. SMHTR. Ya, itu ya singkatan dari sukses mengembangkan harta tanpa riba. Sukses mengembangkan harta tanpa riba. Ya. Itu salah satu program dari MTR, Masyarakat Tanpa Riba. Betul. Ya. Ya. Nah, mendengarnya di mana waktu itu untuk pertama kali? Awalnya kita hanya membaca kaos gini, Pak. Nih, seperti ini. Masyarakat Tanpa Riba. Iya, Masyarakat Tanpa Riba. Di mana membacanya waktu itu? Di tempat kaosnya saudara saya. Kan ada Masyarakat Tanpa Riba. Mas, ini apa gitu katanya. Oh, ini komunitas luar biasa begitu. Komunitas apa? Saudara itu saudara kandung atau saudara? Saudara anaknya Pak D. Oh, sepupu. Pak D ya. Dia pengusaha juga. Pengusaha juga seorang guru agama. Ya. Kemudian dari situ saya langsung searching di internet. Saya buka-buka, ya kok ini bagus sekali. Gitu. Waktu itu langsung ada acara di Jogja, kami mengikuti. Acaranya Masyarakat Tanpa Riba ini? Masyarakat Tanpa Riba. SMHTR itu? SMHTR, ya di hotel berarti? Di hotel. Sampai ikut jadi peserta? Jadi peserta. Terus? Nah dari situ... waktu sampai ikut jadi peserta itu tahun 2015? Saya ikutnya 2017 awal. Lebih sekarang lagi. 2015 itu sudah ada informasi dari radio itu gencar. Tapi banyak juga kan komunitas di situ. Ya. Tetapi setelah kita ikut beberapa komunitas yang lainnya itu nggak ada solusi untuk keluar dari komunitas. Jadi komunitas tanpa riba itu tidak hanya MTR ya? Enggak, banyak sekali. Banyak. Ada Kekar, ada Soluner, ada banyak sekali. Ada Bantai Riba Indonesia, banyak sekali. Pernah ikut dengar-dengar di kelompok-kelompok selain MTR itu? Ya pernah dengar, tetapi di situ nggak ada solusi. Jadi solusi yang praktis yang bisa kita ikuti selama itu ya, ini yang. Jadi tertariknya ketika ikut SMHTR itu di Jogja itu, pendidikan itu, kemudian waktu itu sampean langsung tertarik ke Masyarakat Tanpa Riba. Betul. Pertama kali punya utang bank kapan? Pertama kali punya utang bank itu dimulai tahun 2001. 2001. Iya. Umur berapa waktu itu? 2001 itu sudah umur 30-an tahun ya, 30 tahun. Sudah kawin waktu itu? Sudah punya anak? Sudah. Usahanya apa waktu umur 31 itu? Sudah langsung ke pupuk organik. Pupuk organik. Iya. Jadi ceritanya utang itu justru malahan saudaranya istri itu ada yang jadi pegawai bank. Pegawai bank. Mereka mendekat itu loh. Pak Mulyono, bukan anaknya Pak Yusuf itu, bapak saya namanya Pak Yusuf, Pak Yusuf Patoni.
anaknya Pak Yusuf itu usahanya maju itu dibantu dananya begitu. Akhirnya datang ke tempat kita. Oh, jadi bank yang datang. Dari bank yang datang ke tempat kita memberi plafon 100 juta. 100 apa? 100 juta. Oh, 100 juta. Plafon rekening koran langsung seketika itu. Waktu itu sudah punya pabrik pupuk organik berapa pabrik? Baru satu tempat. Di Gemolong. Waktu itu di Kecik. Tempatnya di Kecik. Kecik itu dari Gemolong ke timur itu Tanonnya. Dari Gemolong lebih dekat ke Kota Sragen ya? Lebih dekat. Okay. Jadi arahnya itu ke timur 6 kilo. Pabrik pupuk ini bahan bakunya apa? Kalau bahan baku kita semuanya full organik, tapi terutama dari kotoran sapi. Sapi ada yang. Jadi sampean mengumpulkan kotoran sapi, iya. Membeli atau orang setor? Setor. Nah, jadi akotnya kami ke sana hanya menggantikan ongkos angkut dan ongkos jasa untuk memindah saja. Karena pada dasarnya kotoran sapi itu akan dibuang. Iya, dibuang. Daripada dibuang ya kita kumpulkan. Nah, dikumpulkan, ongkos angkutnya diganti. Saya ganti. Terus dicampur apa, Mas? Kebetulan di situ nanti kami fermentasi dengan dekomposer, dengan mikroba. Kemudian ada sekam. Sekam ya, di Gemolong banyak sekali sekam. Bekas-bekas panen sekam panen penggilingan padi. Biasa dipakai sudah terpakai untuk ini pembakaran tahu, pabrik tahu. Oh, abunya? Ya, pabrik tahu itu kan masih hitam itu, ya itu kita pakai untuk dicampuran. Formula, ya sebagai formula untuk meningkatkan kalium. Terus itu jadi pupuk organik. Betul. Terus dijual. Iya, saya pernah ngobrol sama Pak Mulyono ini. Beliau ini lulusan UNS. Betul. UNS Solo, Fakultas MIPA Kimia. Nah, begitu lulus, kemudian kerjanya jualan pupuk, tapi dari pabriknya orang. Betul. Kemudian jualannya laris karena kerja keras. Ya. Kemudian Pak Mulyono ini janji dengan para petani untuk mensuplai sekian banyak pupuk. Tapi ternyata Pak Mulyono tidak bisa mendapatkan pupuk itu dari pabrik-pabrik. Akhirnya Pak Mulyono bertekad untuk bikin pabrik sendiri. Iya, betul. Nah, waktu bertekad bikin pabrik sendiri itu umur berapa? Waktu itu sudah berumur 28. Masih bujang. Masih bujang. Masih bujang. Jadi dagang pupuknya sempat berapa tahun? Dagang pupuknya 5 tahun. Dari 5 tahun. Umur 24 sampai 29. Terus kemudian karena ternyata nggak bisa mendapatkan pupuk sejumlah yang dijual, maka bikin produksi sendiri. Nah, itu belajar dari mana bikin pabrik pupuk itu? Kebetulan di sana itu dulu ada yang namanya perusahaan PT Lembah Hijau Multifarm. Punyanya dosen kami, dosen di Sragen, UNS di Karanganyar maupun di Sragen. Ada 2 pabrik itu. Belajar di sana. Belajar di sana. Boleh. Kok boleh ya? Boleh. Memang dari Lembah Hijau Multifarm ini kegiatannya adalah mengajari bagaimana cara membuat pupuk organik. Nah, sekarang kalau ada orang mau belajar bagaimana bikin pupuk organik di tempat Pak Mulyono juga boleh? Boleh sekali. Boleh sekali. Dibimbing, kita bimbing. Sekarang banyak yang magang, alhamdulillah. Karena dulu dapatnya juga dari tempat lain, sekarang tempat Pak Mulyono boleh dipakai magang juga. Iya. Ada juga yang magang? Ada yang magang. Sekarang hari ini ada yang magang? Ada oh iya? Ada. Oke. Kemudian waktu orang bank itu datang ke tempat Pak Mulyono menawarkan kredit plafon 100 juta, apa yang dilakukan Pak Mulyono? Waktu itu kami ya posisinya masih seperti pengusaha yang lainnya. Kalau biasanya dapat utangan itu cerah begitu. Cerah? Iya, dapat utangan itu gembira begitu. Dan kita seolah-olah itu dipercaya sama Bang. Si abang ya. Berarti dipercaya. Iya, kan karena ditawari seperti itu. Berarti saya dipercaya. Masih ingat waktu itu dengan bunga berapa? Waktu itu posisinya 12% setahun. 13. Antara 12 sampai 13. Itu kredit investasi, modal kerja atau kur? Modal kerja. Modal kerja langsung. Bukan investasi ya? Enggak. Nah, 100 juta itu Pak Mulyono pakai apa uangnya?
Waktu itu kami langsung untuk mengembangkan gudang dan membeli lahan. Waktu itu senilai 27 juta. Terus? Ya, terus kami bikin gudang, Dulunya kan gudangnya seadanya, Pak. Ya, hanya bekas kandang sapi, kandang yang dari kayu tua itu, yang pakai genting-genting yang sudah tua gitu. Terus setelah itu kita dapat pinjaman itu, kita bisa membuat gudang dari valum sama dari remona itu, pakai seng gitu sudah kelihatan gagah. Iya. Waktu itu masih ada itu, jadi saya ingat kita bikin gudang itu ya, gudang itu rumah yang kandang itu masih di bawahnya. Jadi rumah kandang di dalam gudang, tidak dibongkar. Jadi bikin gudang besar berarti. Iya. Besar sekali. Jadi gudang besar itu membawai gudang yang pertama kali itu ada di situ. Terus utang itu kok tiba-tiba menjadi 40 miliar, ceritanya gimana? Ya, terus akhirnya berkembang dari 100 kan, karena kita berkembang ditambah jadi 300. Kemudian lancar juga. Lancar terus. Banknya seneng kita beli lahan nawari lagi. Sawah, nawari lagi jadi 750. Oh, nawari dari 300, 750. Nawari lagi 750, terus nawari lagi miliar. Terus berkembang sampai totalnya itu sampai total sampai 5 miliar, ditambah lagi 5 miliar. Terus ada di Bank Mandiri. Jadi tidak hanya satu bank akhirnya. Untuk rebutan bank. Iya, semuanya menawari begitu. Terus berkembang begitu. Karena pekerjaan kita juga di kebun juga lumayan besar, sehingga kita menggandeng seperti itu sudah hal yang biasa. Sambil investasi, di samping itu juga ini, kalau sudah dicap pengusaha sukses itu tiap pagi itu ada orang datang, Pak. Datang itu menawarkan sertifikat. Iya. Itu orang Sragen atau orang dari mana? Tetangga saja, tetangga. Ada yang menawarkan sertifikat tanah. Sertifikat tanah. Untuk diapakan? Untuk disuruh membeli. Oke. Terus? Jadi alasannya macam-macam, ada yang untuk menguliahkan anaknya, ada yang mau naik haji, ada yang untuk umroh, ada yang mau diwariskan, ada yang sebagian itu mau dilelang bank. Jadi ibu itu selalu banyak orang yang minta tolong. Itu tolong Mbak ditolongi, ini putranya Pak D ini, begitu. Untuk ditolong begitu ya. Kita sampai itu nggak terlena, Pak, nggak sadar bahwa uang yang ada di rekening koran itu kita pakai untuk investasi seperti itu. Jadi sebetulnya beli itu sampai tanahnya itu, sawahnya sampai numpuk-numpuk. Jadi kami jadi sadar itu sebetulnya itu adalah kansul mal, numpuk-numpuk harta. Apa sih artinya numpuk harta? Saya seperti itu kan. Jadi usia juga sudah mendekati 50. Terus kalau harta sebanyak ini nanti dipakai untuk apa? Karena pada prinsipnya ternyata setelah kita ngaji itu, kita itu berasal dari mana, mau kemana, kemudian kita di dunia ini untuk apa, setelah itu mau kemana. Nah, harta sebanyak itu nanti kalau kita nggak ada manfaatnya seperti apa, kan saya jadi takut gitu, Pak. Jadi itu jadi utang tertinggi itu dalam satu masa 40 miliar itu. 40 totalnya. Wow. Hebat. Dan bangga ya karena dipercaya bank sampai 40 miliar. Iya, gitu. Waktu itu. Terus kemudian datang titik kesadaran itu, terus mau melunasi. Mau melunasi, bagaimana untuk bisa lunas. Terus caranya gimana? Kebetulan kami waktu itu bertobat, Pak ya. Jadi ternyata setiap kita membayar angsuran, itu kan ternyata ada membayar pokok, ada membayar yang namanya bunga. Iyalah. Iya, masih di situ. Terus? Lah, di situ ada hadis bahwa ternyata yang namanya pemakan riba itu adalah yang menerima, yang memberi, yang mencatat, dan yang menjadi saksi. Itu sawaun, sama saja. Jadi saya termasuk makan riba ini. Biarpun membayar. Memberikan kepada mereka. Kalau dulu pemahaman saya waktu masih kecil, yang nggak boleh itu kan jadi lintah darat. Lintah darat, yang relasi gitu juga. Artinya saya punya uang, saya pinjamkan dengan bunga tinggi, berarti saya makan riba. Tetapi dulu saya nggak pernah dengar bahwa yang minjam masa juga haram begitu. Iya. Itu ada hadisnya begitu. Ada.
Hadis itu adalah ucapan atau perbuatan atau tindakan Nabi Muhammad SAW yang kemudian itu dikumpulkan seluruh ucapan dan tindakan itu, kemudian itu yang disebut hadis. Jadi yang Pak Mulyono bilang menurut hadis tadi berarti menurut ucapan Nabi Muhammad. Nah, tapi itu hadis itu kuat nggak? Kuat itu tetap. Artinya terpercaya nggak bahwa Nabi betul-betul mengucapkan begitu? Atau jangan-jangan orang-orang di sekitar Nabi yang mengucapkan seperti itu? Iya. Bagaimana? Soke sekali itu. Setelah kami cek, soke sekali. Soke kuat. Iya. Jadi bagaimana bunyinya? Barang siapa? Kalau barang siapa ya, yang namanya riba ya. Riba itu adalah sesuatu yang di mana pemakan riba ini ya, pemakan riba itu meliputi ya, pemakan riba itu meliputi yang menerima riba, kemudian yang memberi riba, yang mencatat riba, dan yang menjadi saksi riba. Sama saja. Sama saja. Wah. Jadi saya mulai ini Pak, mulai galau, mulai gelisah, mulai apa sih sebetulnya ini kan. Anak-anak saya aja saya masukkan ke pondok pesantren, tetapi apakah saya tega memberikan sesuatu dengan campur-campur begitu Bapak? Anaknya berapa? 3 saya Bapak. 3-tiganya di pesantren? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tapi masih kecil-kecil kan? Sudah ada yang kuliah. Yang kuliah di mana? Yang besar di UNS di pertanian. Oh pertanian, nggak di kimia lagi? Enggak, beliau pilih pertanian. Iya. Baik, terus kapan Pak Mulyono datang ke bank untuk mengatakan bahwa saya tidak mau lagi membayar bunga bank karena itu riba dan saya akan melunasi utang saya 40 miliar itu. Kapan itu? Itu mulai bulan Maret 2018. Ya. Jadi waktu itu langsung saya kontak AO-nya. AO-nya kan kita sudah ngakrab itu Bapak. Sudah ngakrab karena saking lamanya. Ini kan bank apa? Mandiri? Bank di Abang Bari. Abang Bari. BRI. Oh BRI. Iya, istilahnya Bari Bapak. Oh Bari Bang. Kalau itu, saya ketinggalan istilah ini. Jadi Abang Bari, karena sudah dekat dengan AO-nya Mbak, terus terang gini-gini Mbak, saya setelah belajar lebih dalam kok kenyataannya seperti ini. Bahwa utang itu riba. Iya, saya ingin berhijrah dan saya ingin menyelesaikan utang-utang saya, tetapi dengan kalau diperbolehkan, diizinkan, itu bunganya dihilangkan sampai 0%. Kemudian administrasinya juga sampai 0%. Kemudian dendanya juga sampai 0%. Karena yang namanya riba itu bunga, denda, dan ongkos-ongkos itu termasuk riba. Itu sesuai fatwa MUI. Seperti itu, sehingga kami bernegosiasi dengan AO. Oh, tapi sopan begitu ngomongnya? Iya. Yang namanya di situ kita kenalkan yang namanya bersahabat. Bukan bentak-bentak gitu? Enggak. Jadi dengan AO-nya kita kenal baik, juga beliau juga Muslim, juga justru malah nangis bareng Pak. Setelah kita baca Al-Baqarah 275. Sampai bukakan aja? Saya bukakan bareng-bareng. Buka bareng, ayo Mbak ini dibaca. Bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini nangis betul, nangis. Dan beliau juga sebetulnya berkeinginan untuk seperti saya. Jadi maksudnya Pak Mulyono ini bagi yang bukan Islam adalah ketika menghadap ke pimpinan bank itu, AO-nya itu, Pak Mulyono meyakinkan bahwa menurut keyakinan saya ini melakukan perbuatan riba. Kemudian Pak Mulyono membukakan Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat 275 ayat sampai 275 yang isinya mengatakan bahwa diperbolehkan bagi kalian untuk transaksi dagang jual beli, tetapi diharamkan memakan riba. Terus pegawai banknya itu, pimpinan banknya itu ikut menangis. Itu AO-nya Bapak. AO-nya. Jadi di atas AO kan nanti ada pinca, namanya pimpinan cabang. Kalau pimpinan cabangnya itu kebetulan kan non Muslim Bapak. Jadi dari Batak kebetulan, dari Batak kebetulan. Jadi ya mereka kita bareng-bareng biasanya antara pinca dengan AO bareng. Yang menjelaskan ke
Pimpinannya adalah AO kami. Tapi sebelum pertemuan yang pertama itu tidak kirim surat dulu. Pertama kali kirim surat dulu. Oh, kirim surat dulu. Jadi langkahnya kami kan pertama kali minta screen utang kami totalnya berapa sih? Oh, minta penjelasan. Minta laporan namanya, laporan itu kan ada laporan bulanan di situ. Saya minta print out-nya, total utangnya saya berapa? Total utangnya berapa? Supaya nanti kalau ngomong dasarnya itu. Dasarnya dari situ. Setelah itu kami baru bersurat. Bersurat terus ya bersurat mengatakan bahwa bersurat yang intinya kami ingin membayar utang-utang kami dan kami berhijrah untuk tidak utang lagi, tetapi dengan permohonan untuk menghilangkan bunganya sampai 0%. Permohonan menghilangkan bunga itu motifnya karena itu haram, riba, atau supaya bisa melunasi karena lebih ringan kan kalau nggak ada bunga. Motifnya yang mana? Karena keyakinan kami, Bapak. Karena keyakinan. Iya, keyakinan kami. Jadi nggak ada tawar-menawar kalau nggak ada. Jadi seberapapun itu kalau nanti hadis berikutnya, Pak, setelah kita belajar itu ternyata 1 dirham riba ini sungguh sangat ngeri sekali. Jadi hukumannya. Iya, hukumannya itu di alam kubur nanti. Iya. Jadi dengan melakukan 1 dirham riba saja itu Masya Allah ya. Apalagi 40 miliar. Apalagi 40 itu betapa dosa saya itu luar biasa besar sekali gitu Bapak. Gitu. Saya ingin ke depan besok ya hanya ingin agar di kelak besok itu kita menghidupi kehidupan yang benar-benar hidup. Mengambil sikap seperti ini rundingan dengan istri enggak? Otomatis. Ini kebetulan istrinya ikut ya. Iya. Jadi istri saya itu sebenarnya sudah saya ajak hijrah itu 2017. Karena beliau ini ahli ekonomi ya nanti. Ya sarjana akuntansi. Iya. Jadi agak semacam nanti gimana Mas, nanti gimana begitu. Sampai setahun Bapak. Sampai setahun. Meyakinkan istri. Meyakinkan istri. Alhamdulillah 2018 sudah mantep kita bareng bersama. Untuk hijrah. Yang dibayangkan paling sulit apa kalau keluar dari utang bank ini? Terutama yang dibayangkan oleh istri. Yang paling sulit apa? Waktu itu kalau ini modal dikembalikan semuanya dari tagihan-tagihan yang ada ini nanti kita nggak bisa kerja lagi Mas. Modal habis. Nanti karyawan mau diapain ini pabrik kita yang sudah segini banyaknya kan. Tiap minggu ada pengeluaran, tiap bulan ada pengeluaran yang pasti. Ini kalau dikembalikan semuanya, kita nggak bisa kerja. Jadi ke bank itu nggak ada negosiasi. Misalnya banknya bilang, ya udahlah saya turunkan dari 13% menjadi 10% atau menjadi 9%. Banknya nggak menawarkan daya tarik seperti itu. Enggak. Jadi waktu itu kita sampai berkali-kali Bapak, ya berkali-kali untuk negosiasi. Jadi ketemu itu nggak hanya sekali. Kita sowan ke bank juga, dari bank juga sowan ke kantor kami. Ya intinya seperti itu, kami ingin segera melunasi utang-utang kami, tetapi tidak dengan bunganya, gitu. Jadi yang bank paling keberatan apa? Yang paling lama itu justru BRI Bapak. Abang Bari yang paling lama. Yang Abang Mandi itu alhamdulillah 3 bulan itu langsung keluar surat seketika. Iya, ini dibebaskan dengan ini, dengan syarat nanti ini sudah ada, alhamdulillah itu 5M. Pak Mulyono menyebut Bank BRI menjadi Bank Beri, menyebut Bank Mandiri Bank Abang Mandiri itu agak alergi dengan kata bank atau karena orang kampung menyebutnya begitu? Iya,
agak Ya. alergi dengan kata bank. Bukan ya, asik saja lah Pak. Asik aja karena abang ya. Iya, abang. Kalau bank kesannya Abang kan Bari. bayar bunga, tapi kalau abang kan tidak. Yang memanggil abang itu Pak Mulyono aja atau semua orang MTR memanggil bank itu abang? Ya suka-suka saja ya suka-suka abang saja. ya. Asik kadang-kadang bicara begitu tuh asik. Asik aja. Asik. Nah, iya. akhirnya dua bank ini mengabulkan Iya. pokok dibayar lunas, Iya. tetapi bunga Nol dihapus. kan hapus ya. Tapi kan dihapus sejak sampean kirim surat tadi kan ya, bukan dihapus sejak dulu kan? Enggak. Enggak. Sejak Kan? Yang sudah terlanjur dibayar kan ya sudah. Sudah, Ya, iya sudah, yang sudah. Nah, perhitungan bank bunga nol itu sejak kapan? Sejak kirim surat itu kan? Iya. Nah, Sejak kirim surat itu sudah dihitungkan gitu baru kita lunasi. tapi gitu. seperti Abang Berry itu kan surat masuk baru 6 bulan kemudian dikabulkan. Kalau Abang Bari setahun Bapak. Oh, setahun. Iya. Setahun dikabulkan. Iya. Apakah sejak surat itu masuk, bulan berikutnya kan sampean sudah nggak mau lagi bayar bunga. Nggak mau, ya. Bulan berikutnya lagi juga nggak mau. Iya. Nah, itu di bukunya Abang Berry itu masih dicantumkan nggak bunga? Waktu itu masih Masih. terus berjalan. Dan nggak dianggap kredit macet. Dianggap Dianggap akhirnya kredit macet. dianggap kredit macet. Iya. Oh, tetapi pada bulan berikutnya sampean membayar cicilan pokok enggak? Enggak, belum. Oh, belum. jadi Belum. stop ya sejak Stop, itu. iya. Stop, pokoknya sampai dikabulkan ini stop. Iya. Nah, ketika sampean dinyatakan sebagai kredit macet, Iya. banknya nggak mengancam, ini akan saya sita loh, gitu. Iya, mengancam. Akan Akan saya saya sita. lelang saya sita dengan harga yang rendah gitu. Terus Alhamdulillah. Pak Mulyono bagaimana menghadapi Alhamdulillah itu? enggak apa-apa. Nggak apa-apa itu maksudnya apa? Boleh, Oh, mau dijual boleh, disita boleh, dijual boleh. Pak Mulyono begitu. Boleh, ya. Nah, Selama kalau nilainya harga yang- lebih tinggi? Ya jangan. Artinya harga-harga wajar begitu. Sesuai apresial. Iya. Tapi bank kan biasanya nggak peduli. Iya. Bank kan maunya sendiri dalam pengertian, ya sudah, ini saya lelang ya. Iya. Saya serahkan Bapak. Jadi malam saya itu Bapak, Ibu, ini silahkan untuk dilelang. Saya serahkan. Ada salah satu bank tuh yang langsung gini, Pak Mul, saya yakin ke Pak Mul. Pak Mul pasti bisa menyelesaikan utang-utangnya. Ada yang seperti Terus? itu. Ya sudah. Akhirnya memang kan Pak Mul bilang akan menyelesaikan kan. Iya. Cuma nggak mau dengan bunganya. Gitu. Iya betul. Terus? Ya selesai akhirnya, alhamdulillah. Selesai. Jadi ancaman lelang segala macam hanya tadi nggak awal-awal dilaksanakan. saja. Enggak. Kalau kami alhamdulillah enggak. Apakah ketika bank mengancam akan melelang dengan harga murah segala macam itu, perasaan Pak Mul itu akan dilelang beneran atau ini gertak sambal aja gitu? Perasaan Pak Mul apa? Ya perasaan saya ya sungguhan dilelang. Dan nggak apa-apa. Dan nggak apa-apa, ikhlas saja menghilangkan kemelekatan namanya. Itu kan pinjamannya 40 miliar. Iya. Seandainya bank melelang, laku berapa? Bank melelang itu Seandainya fair. Fair ya? Harga pasar. Ya di atas itu Pak, Oh, di sampai atas. 80-an miliar. Oh. Di atasnya pasti. Nah, Pak Mulyono merasa peristiwa apa yang menyebabkan bank itu akhirnya sampai pada kesimpulan, ya sudahlah, saya penuhi permintaan Pak Mulyono. Itu peristiwa apa yang menyebabkan bank berkesimpulan seperti itu? Setelah ya kita bernegosiasi sama si abang itu kan, mereka dulu kan nggak yakin kalau Pak Mulyono ini bisa membayar gitu. Oh. Iya, nggak yakin kalau Pak Mulyono ini bisa membayar. Kalau sudah Tanpa yakin, menjual aset ya? Iya. Kalau padahal ini sudah saya tunjukkan bahwa ini rekeningnya kan saya taruh di adik saya, di adik saya. Oh, di adik. Uang saya itu saya taruh di tempatnya rekening adik saya. Itu ini sudah ada sekian loh, Bu. Yo, mana buktinya? Iya, ini mana? Iya, saya transfer kalau memang itu diiyakan. Oke, silakan gitu. Itu tahap pertama. Tahap pertama kali kita. Jadi waktu itu separuh kita bayar waktu sekitar 6 bulan. Setelah itu 1 tahun baru selesai. Itu bank juga setuju begitu? Setuju. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah, Bapak. Iya, gitu. Apakah anggota masyarakat tanpa riba yang lain juga menempuh cara sama seperti yang dilakukan Pak Mulyono?
Insya Allah role-nya hampir sama. Memang itu guidance dari MTR gitu ya. Seperti itu caranya. Ya, pada prinsipnya mereka setelah diberikan fundamental tentang keimanan, itu secara otomatis naluriahnya itu akan untuk dihindari. Siapa yang diberi? Semua warga MTR yang pernah ikut seminar itu. Enggak. Nah, strategi teman-teman MTR ketika menghadapi pimpinan bank itu bukan Muslim, tentu kan mereka tidak mau tahu dengan apa bunyi Al-Quran atau hadis. Caranya bagaimana untuk meyakinkan beliau-beliau yang bukan non-Muslim? Insya Allah di buku ini ada di Mazmur di bab 8 nih Bapak. Jadi sebetulnya di agama Samawi yang lain, Nasrani dan Hindu, Buddha dan lain sebagainya, itu yang namanya utang itu diistilahkan kamu nanti akan jadi budak kalau utang. Itu di kitab di situ ada. Kalau di Islam, kalau kamu punya utang itu biasanya akan direndahkan gitu, martabatnya begitu. Di Islam seperti itu. Kenyataannya juga begitu. Makanya kita semakin lama semakin menjemput untuk situ agar kebarokahan yang kita inginkan, bukan yang lain-lainnya, itu saja. Karena kita mau kemana toh Bapak? Ya setelah itu mau kemana kan gitu aja. Nah, jadi berhijrahnya betul-betul karena keimanan. Jadi Pak Mulyono melunasi utang 40 miliar itu tanpa jual aset, tanpa pinjam ke orang lain. Dari mana dapat uang? Nah, itu sangat unlogic sekali Bapak. Sebetulnya waktu kita sudah bernego dengan bank itu, semua aset kami itu sudah kami tulisi dijual. Iya. Oh, jadi Pak Mul sudah mau menjual? Menjual, iya. Dan benar-benar ditulisi ini dijual gitu? Sampai MMT saya itu hilang 3 kali. Apa itu? Dijual itu hilang. Oh, dijual hilang. Ya, tempel lagi. Saya tempel sampai 3 kali. Ya cuman ada telepon tanya harganya berapa, telepon tanya harga berapa tuh nggak ada yang nawar. Dari beberapa aset yang kita tampil di situ. Terus? Ya. Terus kemudian kita di MTR alhamdulillah mendapatkan pembelajaran yang namanya BEMIM. BEMIM itu kiat menjual produk yang bagus. Atau menjual aset? Menjual produk. Oh, menjual produk. Ya. Termasuk juga kita diajari CCKU, cara cerdas kelola uang. Kalau dulu mungkin kita dengan enaknya memberikan barang itu tanpa ada DP gitu, karena sudah terbiasa begitu. Sekarang setelah kita belajar di MTR ini, alhamdulillah itu ada program harus minimal ada DP 50%, bahkan cash. Gitu. Kita terapkan seperti itu sehingga cash in kita tuh alhamdulillah. Oh, jadi di MTR juga ada pendidikan untuk anggotanya yang mau melunasi utang ini, itu dikumpulkan, diberikan pendidikan bagaimana mendapatkan uang cash yang banyak, termasuk kalau jualan jangan bayar di belakang, tapi kalau jualan harus bisa dapat cash setidak-tidaknya uang muka 50%. Insya Allah seperti itu. Kan logonya gini Pak, cash gitu, karena kalau foto kan seperti ini. Cash. Oh, ini kodenya dari MTR. Iya, cash begini. C. Ya, C, gitu. artinya cash. Jadi orang MTR jual cash. Kalau jualan cash. Iya. Nah, kalau orang nggak mau beli cash, kemudian dia pilih barangnya orang lain bagaimana? Kan kita nggak kehilangan kesempatan jualan. Iya, di situ nanti ada triknya. Kita mempunyai barang yang istilahnya ini berbeda dengan yang lainnya. Ada keunggulannya. Ada keunggulannya. Ada di BEMIM itu di situ ada diajarkan. Diajarkan itu. Jadi produk kita harus punya keunggulan. Yang ketika orang itu diminta bayar cash, mau tidak mau dia mau karena tidak bisa dapat di tempat lain. Betul. Itu apa? Kualitas atau kualitas maupun pengirimannya maupun ketepatannya maupun dari posisi kondisi barangnya ini kita jaga betul. Jadi sambil negosiasi dengan bank, Pak Mulyono menerapkan ajaran MTR bagaimana mendapatkan uang cash lebih banyak dengan cara jualan cash atau minimal ada DP 50% tadi. Terus uang masuk terus masuk terus pada saat disetujui bank ada uang untuk melunasi. Betul. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang namanya unlogic. Itu yang Pak Mulyono anggap tidak logis sebetulnya. Unlogic. Jadi tidak masuk logika lah. Logika manusia waras tuh nggak bisa begitu. Tapi qadarullah.
Kalau Allah berkehendak kepada umatnya demikian ya kun fayakun, misal seperti itu. Yang terjadi seperti itu. Jadi dan ini kalau kisahnya ini rata-rata seperti itu. Itu bukunya. Bukunya seperti itu ini. buku yang diajarkan oleh MTR. Ini sebenarnya pintu masuk saja. Oh, setelah itu nanti pendahuluan, ada pembelajaran yang berikutnya bagaimana mengembangkan usaha yang baik, yang benar. Judulnya kesalahan-kesalahan fatal pengusaha mengembangkan bisnis dengan utang. Itu. Bahkan nih Pak yang terbaru. Saya merasa ditegur oleh buku ini. Ya kita belajar bareng nanti Bapak. Insya Allah seperti itu. Nah setelah utang itu lunas dan ternyata masih ada uang untuk modal kerja. Ya masih ada. Dan waktu itu masih tetap bekerja di berusaha di bidang pupuk organik. Ya. Waktu Pak Mulyono melunasi itu punya berapa pabrik? Waktu itu ya posisi masih 9 pabrik. 9 pabrik. Iya. Dan 9 pabrik itu dulu yang dibiayai dari kredit bank itu. Di antaranya salah satunya. Nah, apakah Pak Mulyono tidak merasa, loh ini dulu 9 pabrik ini kan hasil dari pinjaman bank. Apa Pak Mulyono nggak merasa bahwa 9 pabrik ini juga hasil dari haram gitu? Waktu itu kita belum dasar tentang pemahaman itu belum begitu kuat. Jadi dianggap waktu itu belum tahu. Belum tahu secara 100% lah begitu. Masih bimbang gitu. Tapi yang namanya orang punya utang itu terus terang saya galau. Galau, enggak nikmat lah. Hidup tuh enggak nikmat. Meskipun kita naik Alphard, meskipun kita naik Fortune, meskipun naik mobil mewah ya, itu kalau masih punya utang itu rasanya kok begini. Tapi ya? banyak pengusaha yang punya utang untuk beli Ferrari dan nikmat-nikmat saja mereka. Ya, makanya ini mungkin berawal dari sini mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada mereka. Saya tertarik dengan ini tulisan Bapak yang dulu pengusaha dari India ini loh Bapak. Kopi Day. Iya. Itu kan akibat dari utang Bapak itu. Ya, utang, kemudian terakhir bunuh diri. Iya. Utang terakhir bunuh diri. Iya. Yang terjun ke sungai itu kan? Ya. Iya, terjun ke sungai itu. Nah, iya. Pak Mulyono, kan Pak Mulyono saya tahu bahwa untuk pupuk itu mempunyai kombinasi-kombinasi yang tertentu yang Pak Mulyono kuasai karena memang alumni dari kimia. Dan terakhir orang semua penasaran karena Pak Mulyono saya tulis waktu itu berternak lalat dan berternak cacing. Cacing ya. Dan belatung. Ini semua penasaran Pak. Dan saya dengar sejak tulisan saya itu muncul banyak sekali orang datang ke sana. Gimana? Iya, banyak sekali. Jadi para pegiat usaha, baik usaha rumah tangga sampai ke tingkat perusahaan besar. Datang ke tempat kami untuk bagaimana belajar, bagaimana mengolah sampah kok jadi protein begitu. Itu sangat tertarik sekali. Bahkan ini perusahaan dari pakan ternak, pakan ternak ayam itu ingin bergabung dengan kami untuk mengembangkan di situ agar nanti bisa semuanya itu bermanfaat. Di antara ternak lalat, cacing, belatung, mana yang duluan? Yang paling duluan saya pakai mikroba Pak, yang benefit mikrob, pakai decomposer. Decomposer. Yang nggak nampak, jadi melihatnya harus pakai mikroskop. Awalnya seperti itu. Itu bikinan mana? Itu kan dipelajari di mikrobiologi. Jadi ada Azotobacter. Jadi bikin sendiri, dikembangkan sendiri. Dikembangkan sendiri mikrobanya. Itu dipakai untuk nyemprot bahan-bahan organik. Langsung jadi lembut begitu. Jadi namanya decomposer ya. Bahan-bahan organik itu termasuk daun, sampah sayuran, sampah buah busuk, sisa makanan yang organik lah, yang menyebabkan pencemaran berbau gas metan itu bahan-bahan organik. Pak Mulyono kumpulkan, terus ditambah mikroba menjadi pupuk. Dibolak-balik menjadi pupuk organik. Pupuk organik. Iya. Nah, terus antara lalat. Yang kedua ada cacing. Cacing dulu. Iya. Setelah itu ada cacing. Cacing kan bisa juga untuk mendekomposer jadi, itu. Jadi bahan-bahan tadi setelah diberi mikroba, difermentasi, keluar cacingnya? Enggak. Ini lain lagi. Iya. Jadi kan
Kalau itu kan hasilnya hanya kompos saja. Kompos saja. Ya. Tetapi kalau cacing itu hasilnya cacing dan kompos. Oh, jadi terpisah. Terpisah. Jadi panen dua, Bapak. Panen cacing, panen kompos. Nah, yang cacing itu idenya datang dari mana? Cacing itu dari internet. Oh. Internet, ya. Oh, sampean familiar sekali dengan internet ya. Insya Allah seperti itu. Ya. Sehingga di mana itu? Sampai dapatkan di dalam negeri atau di luar negeri? Di dalam negeri. Di dalam negeri. Ada sudah ada orang yang berternak cacing sebelumnya? Banyak sekali. Pegiat-pegiat itu banyak sekali yang mengembangkan itu. Nah, cacing itu Pak, kalau misalnya lahan 100 meter persegi, ya. Itu bisa menghasilkan cacing berapa kuintal sehari atau sebulan? Sebulan. Kalau 100 meter persegi itu bisa sampai 3 kintal. 3 kintal? Iya. Sepertiga ton? Sepertiga ton. Sesuai dengan yang makanan yang diberikan. Iya. Yang terbaik makanannya apa kalau cacing itu? Kalau cacing yang terbaik itu bisa ampas tahu. Ampas tahu? Ya, ampas tahu. Bisa dari industri rumah makan, industri restoran. Bekas sisa-sisa makanan ya? Iya. Kemudian sayuran yang busuk, ya, buah-buah yang busuk, itu sangat senang sekali cacing. Dari situ. Cacing itu lahir atau ditanam? Cacing itu ditanam, Bapak. Kalau untuk mengembangkan ditanam. Jadi ada benih cacing? Ada. Bentuknya apa? Telur atau? Ada yang dari telur, ada yang sudah berwujud cacing. Cacing kecil gitu? Iya. Dapat dari mana itu? Kalau telur itu kokon ya, itu dari Jogja kita ada. Oh, iya. Beli dari Jogja. Beli telur cacing. Beli telur cacing bisa, beli cacingnya bisa. Terus jadi, cacing itu untuk apa? Nanti bertelur. Cacing dipakai untuk mendekomposer dari kompos tadi. Oh, jadi bukan cacingnya yang dipakai, tapi cacing itu bisa memproses menjadi bahan kompos. Organik menjadi kompos. Oh. Iya. Cacingnya sendiri mati kemudian? Berkembang dan bertelur. Kalau sudah tua pasti mati tapi bertelur, berkembang jadi banyak. Telurnya lantas dipakai sendiri terus gitu? Telurnya nanti netes lagi. Jadi nggak perlu beli telur lagi? Enggak. Jadi beli telur tadi untuk yang pertama saja? Pertama saja. Iya, sekali saja. Oh, jadi nanti yang dipakai ini kompos hasil dari setelah cacing. Dimakan cacing. Itu kotorannya cacing gitu ya. Betul. Cacingnya sendiri terus dipakai di situ. Terus dipakai untuk mengolah pengganti mesinnya, Bapak. Nah, kompos hasil dari cacing dengan kompos hasil dari mikroba, bagus mana? Bagus dari cacing. Berapa kali lipat lebih bagus? Bisa 1,5 kali. 1,5 kali lipat. Tapi kalau hitungan dagangnya lebih mahal atau lebih murah? Hitungan dagangnya ini cacing kurang cepat. Permintaan kami kan ribuan ton, nggak bisa melayani. Tapi kalau dengan dekomposer bisa. Itu permintaan dari mana? Asra Agrolestari, Sinarmas, Adaro, Jarum, Sampurna. Mereka untuk apa? Untuk tanam tebu, tanam akasia, sawit. Mereka dicampur dengan apa itu nanti? Mereka langsung aplikasi untuk memperbaiki struktur tanah. Setelah ternak cacing, kemudian kita lalat. Mendengar lalat, ada pakai lalat, BSF lah, itu ternyata juga bagus. Nah, BSF ini sebetulnya fungsinya sama dengan cacing tadi, sama dengan benefit microbe tadi. Cuman di sini tarafnya lebih tinggi, karena di sini kemampuan untuk mendekomposisi itu lebih cepat. Cacing itu, lalat itu. Lalat. Itu dia diapakan lalat itu? Nah, jadi, untuk berternak lalat, apa yang diternakkan? Telur atau anak lalat? Iya, itu berproses. Jadi kan setelah lalat nanti kan bertelur. Setelah bertelur nanti jadi larva. Larva nanti akan jadi maggot yang agak gede. Setelah maggot jadi kepompong. Pompong jadi lalat lagi. Bertelur lagi. Yang lalat tadi mati. Terus telurnya ini disebarkan di bahan organik. Gitu. Lah, kita mengambil proteinnya itu di saat menjadi maggot tadi. Yang umur 17 hari. Sebelum jadi lalat lagi. Sebelum jadi lalat. Iya, ini kan berputar begini siklusnya. Hanya apa namanya? Dikasih telur. Apa namanya tadi yang sebelum BSF, jadi lalat itu? BSF sebelum jadi lalat kepompong. Kepompong. Iya. Waktu kepompong itu? Iya. Yang proteinnya paling tinggi. Iya. Nah,
yang dijadikan pupuk itu kepompongnya itu atau keseluruhan pupuk organik yang ada kepompongnya? Yang dijadikan pupuk itu sisa setelah dimakan oleh kepompong tadi, oleh bicep tadi. Tadi kan masih ada sisa. Ya. Kayak cacing juga ya. Itu menjadi kompos yang luar biasa. Bagus sekali. Dengan yang hasil cacing tadi bagus mana? Bagus ini. Berapa BSF. kali lipat dari? 2 kali lipat. Wow, Iya, tinggi sekali ya. Iya. Bagus. Itu ada yang beli juga? Ngantri. Yang beli ngantri. Jadi kalau saya misalnya besok mau bikin, termasuk ini buah yang saya bawa ini Bapak, yang buah naga ini hasil dari situ. Kita pupuk di situ. Jadi kalau misalnya besok saya bikin pabrik pupuk dari hasil kepompong lalat, itu sampean nggak merasa tersaingi? Tidak. Pasarnya besar. Dan itu akan menyelesaikan sampah di Indonesia. Tanpa harus pakai energi yang gede, yang biayanya triliunan. Begitu. Wah, dengan begitu ya? itu bisa selesai sampah, bersih dan bio dan alami. Seperti itu. Terus makanya, yang belatung? Ya, belatung. Oh itu jadi belatung itu dari lalat tadi ya? Iya, berproses. Telur, belatung, kemudian kepompong, lalat, telur, terus gitu. Gitu. Jadi lalat tadi sebetulnya belatung itu ya? Iya, dari belatung. Ya, dari belatung. Entong gitu. Kalau orang Jawa bilang entong gitu. Itu kan sangat enak sekali tuh Bapak. Nah, yang sekarang yang Pak Mul kembangkan, yang pakai mikroba juga masih, yang pakai cacing juga masih, yang pakai lalat juga masih. Nah, ini semakin besar, tentu semakin besar kan? Semakin besar. Biarpun nggak punya utang lagi. Iya. Semakin semangat Bapak. Kenapa semakin semangat? Ya kita semakin kreatif. Karena katanya orang kalau punya utang itu malah semangat karena harus bayar bunga, harus bayar pokok. Jadi kita semangat, kita harus bayar bunga begitu. Kalau mereka belum ngaji penuh Bapak. Setelah ngaji penuh, Masya Allah. Utang itu sungguh mengerikan sekali. Sehingga di ayat Al-Quran itu utang itu dibahas sangat lama. Di dalam Al-Quran soal utang ini dibahas lama sekali. Banyak. Ya. Banyak. Karena ada kisah seorang mujahid yang masih punya utang. Seharusnya mereka langsung masuk surga. Itu akan tergadekan dan terhambat gara-gara punya utang. Belum dibayar. Punya utang kan nggak apa-apa asal dibayar kan? Ya kalau dibayar lah, yang namanya mati kita kan nggak tahu Bapak. Oh, ini belum sampai lunas sudah mati ya? Iya. Ya? Nah, sementara kita tidak tahu matinya kapan. Iya, betul. Tapi utang tahu lunasnya kapan. Kalau mati nggak tahu kapan. Betul. Ya. Toh kan anak kita yang menanggungnya. Kasihan. Ya kalau anak kita bisa seperti kita. Kalau nggak bisa, kan kita masih tergantung kan. Padahal dulu kita bermewah-mewah, berkodongnya bertingkat-tingkat, mungkin sangat seperti itu. Tapi kalau mereka sudah habis pada waktunya dan diperhitungkan masih punya itu, di mana keturunannya tidak bisa melanjutkan untuk membayar di situ. Makanya kan di situ ada wasiat waktu kita meninggal. Mbok menawi enten ingkang pikantuk hitung-hitungan kalian Mbah Sastro. Saged berhubungan kalian ahli warisnya. Ini yang diceritakan Pak Mulyono ini adat di Jawa, termasuk di kampung saya. Jadi setiap kali ada keluarga kita yang meninggal, sebelum mayat itu dimakamkan, pihak keluarga pidato dulu, apakah ada di antara yang hadir itu atau siapapun masih punya piutang ke keluarga yang meninggal itu. Betul. Kalau masih ada, kalau kecil tolong diikhlaskan supaya tidak jadi utang. Betul. Kalau besar tolong ditagih ke keluarga. Itu adat di kuburan-kuburan di tempat saya dan tempat sampean juga. Iya, begitu Bapak. Jadi itu mengerikan itu ya. Mengerikan Bapak, betul. Makanya ini kan niat kita hanya untuk bagaimana umat ini sadar. Masuk mudah-mudahan nanti lewat Bapak, wasilah Bapak ini semuanya tercerahkan. Semuanya bisa akan bangkit dari kita setelah bebas utang. Pak, tapi waktu saya menulis itu ada pembaca yang bertanya begini, loh kalau misalnya Pak Mul sendiri, misalnya ada orang pinjam ke Pak Mul, masa Pak Mul nggak memberikan bunga?
Apa mau Pak Mul? Ya. Bagaimana? Ya, pada prinsipnya setelah kita ngaji Bapak, yang namanya utang piutang itu adalah suatu ta'awun ya, tolong menolong. Jadi Qardul Hasan, satu kebaikan. Jadi tolong menolong itu tidak boleh memberatkan yang ditolong. Maupun tidak boleh memberikan lebih dari yang ditolong itu. Karena tolong menolong. Ya, jadi, kalau memberi utang dengan bunga itu tidak tolong menolong. Tidak. Tapi yang menerima utang merasa ditolong, Pak. Jadi nanti itu ke definisi riba, Bapak. Seperti di situ nanti akan muncul. Tapi ada nggak orang datang ke Pak Mulyono pinjam uang? Oh, banyak. Pak Mul kasih? Kasih. Ya. Ada yang dikasih, ada yang enggak. Ya. Pertimbangannya apa? Yang antara dikasih dan tidak? Karena kalau pernah Bapak ya kami menolong seseorang yang terjerat di situ ya, itu setelah kami selesaikan, mereka 2 minggu itu balik lagi, pinjam lagi begitu. Memang hobinya. Iya, tabiat itu karena mindset berpikirnya seperti itu, sehingga yang seperti itu harus dikasih wawasan, bahwa untuk cerdas itu tidak harus dengan cara utang. Sekarang apapun itu dilakukan dengan utang. Jadi solusi itu seolah-olah itu solusinya utang gitu Bapak. Nah, kepada orang-orang yang Pak Mulyono percaya tetap dikasih pinjaman. Iya. Dan Pak Mulyono nggak mengenakan bunga. Enggak sama sekali. Bahkan sekarang kami di Abang itu kami wadiah modelnya. Wadiah itu nitip ya, nitip dana titipan saja, nggak boleh ada lebihnya. Tapi kan Pak Mulyono nggak mau meniru apa yang dilakukan Bank Syariah. Bahwa Bank Syariah meminjami, memang kredit di Bank Syariah ini tidak dikenakan bunga, tapi disebut bagi hasil. Nah, Pak Mulyono nggak mau ikut cara itu. Begini Bapak, setelah kita belajar tentang sirkah, sirkah itu ya harus masih disempurnakan yang di Bank Syariah ini. Sirkahnya harus perlu penyempurnaan. Memang kalau saya lihat di Bank Syariah itu namanya syariah. Kemudian ijab kabulnya adalah bagi hasil. Tetapi bagaimana cara menentukan bagi hasil? Ekuivalen dengan bunga. Jadi, bagi hasilnya setara dengan bunga. Jadi nggak mau meniru itu ya? Enggak. Ya. Insya Allah dengan jalan ini insya Allah lebih indah, lebih nikmat dan lebih menjanjikan. Pak Mul itu kaosnya kaos apa itu? Ini itu bunyi enggak yang sini bunyinya Go for Run Extra Miles. Go for Run. Oh, Pak Mul pelari ini. Ini adalah di antara moto kami yang ada di MTR itu adalah. Oh, ini motonya MTA. Ahli surga. Ini diambil dari go-nya aja. Go for Run Extra Mile. Itu macamnya banyak sekali. Ini G. Jadi kita punya culture itu ahli surga. Ya, ahli surga. G apa itu singkatan G. Karena GA ada GA, nanti ada A juga, ada A, ada L, ada H, ada I begitu. Ini kebetulan pas G, sehingga Go for Run Extra Mile. Pokoknya asik Pak, di MTR itu asik mengasihkan. Pokoknya harus semangat terus untuk mencapai goalnya. Pak Mulyono sekarang berubah nggak? Misalnya dalam hal baju atau dalam hal kendaraan, ketika masih punya utang dulu mobilnya apa, dan sekarang setelah nggak punya utang mobilnya apa, ada perubahan nggak? Ya, alhamdulillah Pak, kalau dulu itu setiap tahun itu kami harus ngerayain baru Bapak. Apa? Target ngerayain mobil baru. Oh, maksudnya beli mobil baru? Iya, tiap tahun? Tiap tahun, iya harus begitu. Apa mobil baru yang termahal apa yang pernah dibeli? Yang termahal itu Alphard. Iya. Alphard ini tidak dibayar pakai uang Bapak. Iya, tetapi pakai kompos. Jadi ada orang beli kompos, ya, beli kompos, tetapi saya dibayar dengan Alphard. Ini utangnya sebelum lunas? Oh sebelum, itu masih di 2012-an. Iya. Kalau yang akhir-akhir ini ya saya seneng Toyota. Iya, mulai dari Fortuner. Setelah nggak punya utang lagi? Setelah kita bebas ini kita nggak berkeinginan untuk selalu baru tuh enggak. Kalau dulu itu pokoknya harus baru. Itu kenapa? Model terbaru. Ya nggak tahu pokoknya ya bisa aja. Karena dengan telepon dealer kirim.
Toh uangnya ada dari utang. Jadi tanpa digitupan sudah dikirim karena kita sudah dipercaya oleh leasing biasanya. Nah, sekarang ini bank-bank, abang-abang itu tahu semua Pak Mulyono nggak mau cari pinjaman, tapi masih ada nggak bank yang datang menawari pinjaman? Kalau yang sudah tahu sudah enggak, tapi yang belum tahu masih terus ya, terus lewat itu terus datang investasi seperti itu terus menerus. Ya. Ini Pak Mulyono kesini tadi naik mobil berapa jam Pak? Oh tapi mampir ya nggak bisa dihitung ya. Mampir di Pondok Yatim. Tapi istrinya sekarang full di perusahaannya Pak Mulyono. Iya. Perusahaan keluarga lah ya. Betul. Dan beliau dulu pengen jadi pegawai negeri tapi kemudian hebat sekali. Kemudian balik kucing. Itu cerita yang heroik sekali di Diswe. Ya. Iya betul. Ya Pak Mul, terima kasih sudah Bapak datang ke Surabaya dan bisa podcast bersama saya. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman MTR yang dulu juga pernah ke sini. 10 orang. Oh iya. Dan 10 orang itu semua anggota MMC ya. MMC. Miliarder MTR Club. Ya. Miliarder MTR Club. Ya. Jadi anggota MTR yang kelasnya miliar-miliar begitu. Terima kasih Pak Mulyono. Ini terakhir Bapak, saya memberikan 1001 buku gratis kepada penggemarnya Pak Dahlan. Wow. Nanti bisa diambil di sini dengan gratis. Terima kasih. Ini sebagai simbolnya 1 dulu, nanti yang 1000 kami kirim. Makasih Pak Mul. Makasih. Semoga dengan ini pintu masuk lewat pintu utang ini semua masyarakat, semua pengusaha, semua bahkan ke tingkat negara ini bisa tersadarkan tentang akibat. Sampai tingkat negara ini. Iya mudah-mudahan Bapak. Ya, ini negara juga. Terima kasih Pak Mul ya. Terima kasih Pak Mulyono. Terima kasih. Jadi negara juga harus baca buku ini. Makasih Pak Mulyono. Makasih.